warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Misbah. Dengan nomor pokok mahasiswa saya 1012068. Saya berkuliah di STI STMB Bandung Business School, di mana sekolah tinggi ini adalah sekolah bisnis pertama di Indonesia. Saya jurusan manajemen. Lanjut, sekarang adalah pembahasan tentang Marifatul Insan, yang dimana pembahasan ini adalah memenuhi syarat untuk evaluasi tengah semester 4, yang dimana saya akan membahas tentang tolakul insan, potensi manusia, dan beberapa syarat-syarat yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan kesanggupan, daya, dan manusia. Adalah makhluk yang berakal, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah hal yang kemungkinan seseorang dapat mengembangkan kekuatan kesanggupan daya. Ada salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Jin ayat 95. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Potensi Allah kemanusiaan meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Surat Al-Mulk ayat 67 berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi akan semakin sedikit kamu bersyukur. Nah, itu adalah beberapa tentang tolakul insan. Atau ada juga tentang potensi pendengaran, yang dimana menurut bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan bintang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama sistem pendengaran yang terdiri dari telinga syaraf. Tapi ada juga perbedaan perspektif. Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, memenuhi, menimbangkan, membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 16 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada juga potensi penglihatan, ya. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, potensi penglihatan mengenali cahaya, menafsirkan salah satu indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa dan membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah, dianugerahi pula yang manusia mata yang dengar. Dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperlihatkan kejadian dan semesta. Ada juga yang dinamakan potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar dari dalam tubuh manusia, yang terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah tiap berdasarkan fungsi yang juga termasuk sebagai alat reproduksi. Ada berpendapat salah satu imam besar, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali juga Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh nafsu dan akal. Hati juga yang menurut Imam Al-Ghazali Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh nafsu, akal. Hati juga yang dapat mengerahkan kelima panca indera manusia yang untuk melakukan kebaikan keburukan. Menurut Ibnu Rajab Hambali yang dipetik oleh Mushaq tahun 2006, hati seperti dalam hadis ini diumpankan seperti raja kepada seluruh anggota badannya, yaitu tentara yang patuh taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemua ketentaraan berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka semua tentaranya juga akan berakhlak buruk. Kerusakan hati yang akan menyebabkan penyakit jasad, penyakit jiwa. Mushaq tahun 2006. Selain itu, dalam hadis juga menyebutkan tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa
baik dan buruknya akhlak seorang itu bergantung kepada hati dalam abadnya. Hadis riwayat Bukhari, Alkitab yang bermaksud, dan hadis riwayat Bukhari pun berkata, dan sesungguhnya di dalam suatu jasad dan sekutu daging, jika ia baik maka baiklah seluruh anggota, dan jika rasaknya maka rosakonya seluruh anggotanya. Ketahuilah ialah adalah hati, karena itulah seluruhnya manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankannya. Hadis riwayat Bukhari. Terus ada juga al-mas'uliyah, yang bisa dikatakan tanggung jawabnya seorang manusia. Tanggung jawab adalah kesadaran diri, dimana terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus bersalah dalam hati dan kemampuan dia itu diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Mas'uliyah telah dipikulkan kepada, yakni mempergunakan nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah patuh padanya. Surat Az-Zariyat ayat 51. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Saya bisa sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang Marifatul Insan dari saya pribadi. Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.